Pilkada serentak gitu, Mhm. dan mestinya adalah besok adalah hari yang sangat besar, bahkan mungkin ini kayak lebih besar buat KPU-nya sendiri, lebih besar daripada Pilpres nggak sih? Tapi sebetulnya pelaporan dari masyarakat tuh sekarang ada, kita bisa lihat nggak sih banyaknya pelanggaran atau enggaknya di pilkada kali ini? Betul Mumpung ya. lagi hujan-hujan, kita mau menghangatkan diri dengan berita politik yang panas. Wow, sepanas apakah? Nggak tahu sih ini panas apa enggak, karena kan lagi masa tenang, harusnya nggak ada yang panas-panas Betul, dong. harusnya juga lagi chill, tapi sebenarnya juga kayaknya masih ada sih yang melakukan pergerakan-pergerakan Wah, di waktu-waktu atau menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. injury time ya. Injury time. Dengan gitu. siapa lagi kita kalau nggak bergabung sama Detik News di sini kalau bicara politik, ada Indah Mutiara kami di sini. Halo. Selamat sore. Apakah benar kondisinya memanas atau menghangat? Ini malah kayaknya lagi chill-chill kayak hujan di luar nih kan, Oh. adem-adem karena masa tenang gitu Atau ya. Harapannya sih gitu. Atau di set up sama Mbak Rara biar kayak daripada memanas, kita kasih hujan aja dulu biar besok cerah ceria. Nah, gitu. daripada hujannya besok, hujannya sekarang dulu aja gimana ya. Iya, Kalau bener. hujannya besok susah nanti soalnya mau nyoblos kan. Tapi nggak usah bener. kelamaan ya hujan ya, takut Iya. banjir malah jadi surat suaranya tergenang nanti. Atau nanti ada konsepnya itu adalah agak sedikit mantai gitu pada saat nyoblos. Kayak celana Hawaii ya. Karena sempet kayaknya pemilu 5 tahun lalu deh di beberapa daerah ada yang nyoblosnya sambil banjir-banjiran. Oh iya ada, Ya selalu kan? ada Pas ya daerah kemarin gitu-gitu ya. pas kemarin coblosan Pilpres Pileg juga kan wis hujan deres juga. Itu di beberapa tuh kayak di Jakarta sambil ya jadi celana pendek karena mas udah jepit nyoblosnya, yang penting nyoblos gitu ya. Iya, iya, Outfit belakangan lah, outfit Belakangan. mode banjir gitu ya. Outfit mode banjir, nyoblos tetap jalan. Tetap OOTD kok mereka, ya, Tetap. konten ya. Nah besok nih kan adalah pilkada serentak pertama kali ya Tiara dalam kalau yang sejarah serentak Indonesia se-Indonesianya. tuh pilkada serentak gitu, dan mestinya adalah besok adalah hari yang sangat besar, bahkan mungkin ini kayak lebih besar buat KPU-nya sendiri, lebih besar daripada Pilpres nggak sih? Ya lumayan complicated Iya. juga gitu karena pilkada serentak di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten, kota, provinsi gitu ya, semua barengan dengan calonnya yang segitu banyak, ratusan ya. orang gitu, dan challenge-nya beda-beda di tiap daerah gitu. Jadi bisa dibilang memang complicated gitu ya. Challenge-nya kayak buat penyelenggara tuh lagi ribet-ribetnya sekarang gitu, dan buat pemilihnya juga mungkin ribet juga ini calon gue yang mana ya, gue milih yang mana. Di besok nyoblosnya yang siapa aja gitu, jangan sampai ketuker gue nyoblosnya di bupati apa wali kota gitu kan. Atau ujungnya pilihnya pilih yang mukanya paling terang aja deh gitu misalnya. Yang fotonya paling bagus aja deh gitu. Kayaknya harusnya ada standar fotonya nggak sih? Ada, Untuk- tapi kalau pakai foto kayak Komeng gitu bisa nggak sih? Enggak ya? Ada Kayaknya beda memang standar kalau ya? buat calon ini juga fotonya kan disetor calon masing-masing gitu. Iya. Makanya beda-beda, ada yang misalnya kan ada yang pakai peci misalnya, ada yang pakai bajunya Baju kembaran, warna, ada apa, warna ada parpolnya. yang pakai baju dengan logo tertentu gitu. Jadi masing-masing. Mungkin juga besok yang ada- baju daerah juga, baju adat Oh daerah bisa boleh. juga pakai baju Satu. daerah. Besok mungkin ada breakingnya di Detik News. Tiba-tiba ada calon kepala daerah yang kayak Komeng gitu atau nyeleneh gitu ya. Itu pajak. Fotonya nggak disangka-sangka. Benar. Itu sebetulnya juga menjadi teknik marketing tersendiri. Oh, benar, Merebut- monster merebut marketing. pemilih ya, merebut pemilih juga gitu. Tapi biasanya kalau di masa tenang tuh seperti apa kondisinya, atau sekarang lagi kayak gimana nih di daerah-daerah untuk Ya. pilkada? Jadi seperti yang kita tahu memang udah sesuai aturannya juga, 3 hari sebelum pencoblosan itu adalah masuk masa tenang gitu. Jadi setelah kampanye yang ditentukan, masuk masa tenang berarti kayak atribut kampanye harus dicopot gitu. Kemudian untuk para calon dan tim sesnya juga tidak boleh melakukan aktivitas kampanye yang misalkan mengkampanyekan atau mempromosikan program atau rekam jejak, atau misalkan juga mengajak memilih, itu tidak boleh gitu kan. Termasuk juga ada aturan-aturannya misalkan di media sosial, di media itu pun juga ada aturan-aturannya selama masa tenang. Memang tujuannya adalah supaya di masa tenang ini tuh pemilih bisa
berpikir dengan jernih gitu ya, menentukan setelah melewati masa kampanye yang sekian lama dengan debat-debat gitu ya, dengan mungkin paparan berbagai program, visi misi dari para calon. Nah, di masa tenang ini harapannya para pemilih bisa nge-review lagi, ngecek masing-masing gitu, dan juga sambil mikir nih menentukan mau pilih siapa. Kalau nonton bareng sama makan bubur bareng-bareng terus diposting di sosmed boleh nggak? Nah, Di masa ini tenang. kalau memang calon-calon ya biasanya memang gitu, di masa tenang calon-calon punya kegiatannya masing-masing juga gitu, aktivitasnya. Ada yang misalkan ibadah, ada juga kan, misalnya ada yang ibadah, ada yang umroh, Ada yang yang puasa, ada yang kemudian sengaja memang istirahat karena setelah melakukan kampanye yang padat gitu ya, sengaja dimanfaatkan untuk istirahat. Ada juga yang misalkan silaturahmi gitu kan, sambil silaturahmi saling ketemu dengan tokoh-tokoh lain gitu kan, menerima ataupun dia menemui gitu. Atau misalkan ya sambil refreshing, ada yang nonton, ada yang live TikTok gitu kan. Jadi memang ya masing-masing calon ini sebenarnya bebas-bebas aja kegiatannya, bukan berarti masa tenang mereka harus diem di rumah Deactivate gitu Instagram gitu nggak pernah. nggak cuma diem itu doang, boleh kegiatan, tapi itu ada beberapa aturannya, kayak misalkan tadi kan tidak boleh ada ajakan, tidak boleh ada misalkan paparan atau serangan-serangan gitu mungkin ke pihak lawan gitu, dan aturan-aturan lainnya. Berarti kalau misalnya sampai sekarang kita masih lihat reklame atau baliho mengenai paslon-paslon itu Harusnya nggak boleh, Ya, nggak udah boleh nggak di boleh masa lagi. tenang. Makanya kemarin tuh pas Sabtu malam kan, masa tenang mulai hari Minggu ya. Jadi Sabtu malam tuh ada yang udah mulai para calon copot-copotin sendiri, tim sesnya copotin, kemudian copotin sendiri tuh kan yang biar difoto dan Iya. di-upload kan. Karena kan maksudnya all over the city ya, gitu termasuk kan. jadi dari pemerintah daerahnya, biasanya pemerintah daerah juga mengerahkan Personel juga ya? personel dari Satpol PP atau tim lainnya untuk mencopoti atribut. Ada nggak yang udah ke detect sejauh ini masih ada yang curi-curi kesempatan gitu Tiara di masa tenang ini? Nah, memang di berbagai daerah di Indonesia ada beberapa laporan gitu ya, kayak misalnya oh ada kabarnya ada ini, ada pembagian ini, ada stiker Oh, ini, gitu. ada ini, dan jadinya ada yang lapor ke Bawaslu gitu kan, ada ini. Jadi untuk beberapa pihak mungkin masa tenangnya terasa tidak terlalu tenang gitu ya, karena justru jadi Masa masa tegang was-was, justru ya? masa was-was nunggu, aduh ini janjian ada ini, janjian ada itu gitu kan. Tapi sebetulnya pelaporan dari masyarakat tuh sekarang ada, kita bisa lihat nggak sih banyaknya pelanggaran atau enggaknya di pilkada kali ini? Sebenarnya ada mekanisme pelaporannya gitu ya ke Bawaslu. Di Bawaslu sendiri membuka, misalnya ini ada laporan lewat media sosial atau lewat hotline, atau misalkan lewat datang langsung ke kantornya gitu kan. Tapi kalau nggak salah di beberapa daerah calon-calon itu tim sesnya juga mereka membuka posko sendiri, membuka hotline sendiri gitu. Jadi saya masyarakat yang menemukan dugaan misalkan money politik atau dugaan kampanye di masa tenang gitu, itu lapor, ada yang udah lapor ke posko kita Mereka gitu. kayak jadi jembatannya ya. Ya gitu, jadi ada masing-masing gitulah caranya. Sama kalau misalnya pilkada kali ini kan juga kalau misalnya bicara peta politik gitu, adalah mirip-miripnya sama pilpres. Tapi dari catatan Detik News, vibes-nya sendiri sama kah atau gimana Tiara sejauh ini? Ya nggak bisa dipungkiri juga, memang vibe pilpresnya masih ke bawah gitu ya kan. Karena berdekatan juga ya. Iya berdekatan, Kan 2 kali setahun masih cuman jeda berapa bulan gitu. Iya. Jadi masih berasa gitu vibe-nya, sisa-sisa pas pilpres. Iya. Tapi juga perkembangan pas pilpres kan juga ada, misalkan setelah tadinya pilpres yang tadinya rival kemudian jadi kawan kan ada juga kan gitu. Berapa? Nah itu juga kan berpengaruh ke koalisi-koalisi pilkada ini gitu. Yang tadinya pilpres berrival terus dia jadi join koalisi, terus di pilkada ini koalisinya jadi bareng-bareng gitu. Walaupun ada juga yang sebenarnya koalisi di daerah itu nggak serta-merta semua ya kayak pilpres gitu. Misalnya kita lawan-lawanan di pilpres berarti kita lawan-lawan di pilkada, nggak juga. Nggak serta-merta ya. Ada juga di beberapa daerah itu yang paslonnya diusung oleh partai-partai yang tadinya rival gitu, tapi ya mereka joinan di pilkada gitu, itu ada. Dan sebenarnya juga tanggapan publik mengenai hal ini itu juga macam-macam ya. Yang akhirnya tersadarkan bahwa sebenarnya ya
ya ini ya masalah kepentingan aja gitu ya. Ada juga yang memang justru nggak jadinya bingung gitu loh. Kemarin ini mereka sangat saling menyerang gitu, aktif menyerang. Sekarang jadi ini juga Jadi jadi joinan gitu. juga gitu. Ada tanggapan publik yang menarik mungkin mengenai hal Ada ini? juga beberapa gitu kan sentimen kayaknya entah di media sosial atau mungkin masyarakat, oh tadinya kita lawan-lawan, sekarang kalau pas di kampanye akbar benderanya barengan gitu ya, ada yang gitu juga. Ada juga yang misalnya strateginya gimana justru kampanye pilkadanya tidak membawa atribut partai gitu. Jadi justru karena emang gabung semua, membaur semua, jadi malah gak ada atribut partainya. Ada juga yang pasangan seperti itu. Jadi tinggal masing-masing itu ada strateginya. Ada yang misalkan membawa-bawa kedekatan dengan koalisi saat pilpres itu dijadikan kekuatan untuk pilkada sekarang. Ada juga yang karena justru melebur ya joinan, ya udah kita lepasin saya identitas parpolnya, kita maju sebagai kita ini calon kepala daerah dan wakilnya misalkan gitu. Gue mau bicara sedikit soal beberapa pilkada yang daerahnya cukup jadi sorotan gitu ya, termasuk Jakarta. Kalau Jakarta sendiri di masa tenang ini ada laporan nggak, Tiara, untuk Pilgub Jakartanya terkait kecurangan-kecurangan di masa tenang? Kalau sekarang kemarin sih misalkan ada tim yang misalkan jumpa pers gitu ya. Kemarin ada, hari ini ada. Kebanyakan mereka bilang gitu, misalkan mereka membuka hotline gitu ya, hotline atau posko aduan kepada misalkan masyarakat yang menemukan indikasi atau dugaan tuh untuk lapor ke mereka. Ada juga yang misalkan mereka jumpa pers atau menyusun strategi terkait saksi misalkan gitu. Oh, bukan buat kampanye tapi ya. Jadi saksi ini kan salah satu unsur yang penting juga saat pencoblosan. Jadi biasanya di tiap TPS itu ada saksi yang memang dari tiap pasangan calon gitu ya, mereka mengirimkan perwakilan sebagai saksi dari paslon itu gitu. Nah jadi di tiap TPS tuh kalau TPS-nya nggak ada saksinya malah jadi nggak ada yang ngawasin kan nih, gimana nih surat suaranya, gimana hasil penghitungannya gitu. Jadi biasanya di masa tenang ini mereka menguatkan itu soal saksi. Atau misalkan mungkin mereka ada memetakan mana nih TPS-TPS yang kayaknya entah rawan atau misalkan butuh perhatian lebih gitu ya. Jadi misalkan saksinya lebih banyak, atau misalkan jadi mereka mengirimkan perwakilan-perwakilan untuk memantau di daerah tertentu gitu. Jadi mereka sekarang nih was-wasnya begini tuh, nyiapin buat besok nih. Kalau untuk daerah-daerah yang rawan, let's say misalnya rawan konflik bencana gitu, atau bencana alam, iya, bencana alam ya. gitu, itu biasanya berkolaborasi dengan siapa sih Mbak? Ya kayak memang jalan coblosan ini misalkan ada beberapa yang jadi perhatian. Saya karena kemarin ada erupsi gunung kan, Gunung Lewotobi gitu kan. Jadi ada relokasi masyarakat. Nah jadi bagaimana menjamin masyarakat yang di pengungsian ini atau yang udah relokasi dari tempat tinggalnya tadi gitu, mereka tetap terdata, tetap bisa nyoblos gitu. Jadi memang udah ada aturannya di KPU, misalkan ada TPS-TPS yang dibuat untuk secara khusus gitu ya di daerah bencana. Ada juga misalkan kemarin ada insiden-insiden seperti misalkan di Sampang gitu kan, yang kemudian memakan korban jiwa, saja itu menjadi perhatian dari pemerintah gitu. Misalkan bagaimana dengan pengamanan gitu, pengamanan di TPS, atau menjaga supaya pencoblosan aman dan masyarakat tuh nggak khawatir gitu untuk datang ke TPS gitu. Selain itu dari KPU juga misalkan kemarin ada persiapan karena sekarang musim hujan gitu kan ya, musim hujan di berbagai daerah, gimana supaya TPS-nya bebas banjir gitu, biar kalaupun misalkan ada hujan deras atau apa, TPS-nya nggak ikutan roboh atau nggak gimana, jadi tetap bisa masyarakat datang ke TPS itu untuk nyoblos. Oke. Kalau pilkada kali ini kan yang diikutinya, yang gue baca nih dari Detik News juga 203 juta ya pemilihnya. Nih yang ngurusin juga pasti sebanyak itu juga pasti. Perputaran uangnya segede itu juga gitu. Betul. Ada kalau urusan kayak money politik yang selama ini jadi hal klasik yang jadi sorotan gitu, masih ada gak sih di pilkada? Kalau kita lihat di beberapa pemberitaan juga di daerah-daerah lain ada gitu kan, misalkan dari kubunya salah satu paslon gitu menemukan indikasi ada nemu ini nih indikasi mau ada serangan fajar atau nemu amplop atau gimana gitu kan. Kemarin juga ada operasi tangkap tangan KPK juga kan kepada Bengkulu, di Bengkulu gitu. Gubernur Bengkulu yang juga cagup petahana, KPK menyebut ini adalah dia itu diduga memeras anak buah untuk pendanaan pilkada gitu. Dan yang terbaru katanya KPU menemukan amplop nih yang isinya diduga untuk serangan fajar gitu. Jadi
ya memang itu suatu peristiwa yang sudah yang nggak boleh dilumrahkan Nggak boleh juga, nggak boleh dinormalisasi, dinormalisasi, tapi terjadi gitu, dan ada buktinya yang bahkan terbaru ini kemarin kasus yang di KPK gitu. Yang Jadi Bengkulu itu juga laporan dari orang kan ya? iya laporan dari kalau KPK menyebutnya laporan dari masyarakat ya Masyarakat, gitu, ya. apa mungkin laporan dari bawahannya atau gimana Iya, gitu kan, yang oke. kemudian ditindaklanjuti sama KPK gitu. Wah, masih ada bahkan sekelas Cagup ya itu ya, Iya. Tiara ya. Berarti melakukannya. berkaca dari, maksudnya ini kan terjadi pada saat kemarin juga Pilpres juga, abis gitu sekarang berarti harusnya udah banyak evaluasi dong mengenai gimana nih caranya untuk mengurangi lah si tindakan serangan fajar ini, let's say. Bisa dari pemilihnya dulu juga gitu, misalkan sebagai pemilih gimana kalau kita udah mengikuti misalkan rekam jejaknya atau misalkan lihat program-programnya gitu, ya udah kita tahu mau milih siapa, jangan terpengaruh dengan pemberian-pemberian atau itu. Ya udah kita stick to our choice aja gitu, kita mau nyoblos siapa itu sesuai pilihan kita. Ada hukumnya nggak sih untuk yang menerima sebenarnya? Kan sebetulnya itu tuh ada aturannya untuk bahwa sebetulnya ya itu bukan tindakan yang diperbolehkan lah pada saat pemilu untuk para calon-calonnya gitu. Tapi untuk yang nerimanya sebenarnya ada hukumnya. Ada hukuman juga kah? Dua aturan persisnya kayaknya masih buka ya Ya, sama-sama ya. Hukumannya dari Kebetulan. Allah. Nah, mungkin Langsung mungkin. dari atas jalur langit. Dan semakin banyak yang diterima, kalau tiga-tiganya paslonnya ngasih, tiga-tiganya diterima, ya itu makin berat. Iya benar. Kayak wah Anda berbohong sama yang di atas, berbohong juga sama yang ngasih ya. Kalau ini apa namanya, kan sekarang mayoritas pemilihnya demografinya adalah Gen Z dan milenial kan. ya. Kayak nggak tahu ya, yang bayangan gue adalah ini adalah generasi yang akan sulit untuk dipengaruhi sama uang gitu. Kayak lebih idealisnya tuh ada gitu. Sulit dipengaruhi dengan uang kecil. Berbuatan sih Berani banget uangnya gue besar. ngomong. Wow, namanya Iza Mahfira. Coy. Gimana Tiara, ada relevansi ke situ nggak kalau sekarang tuh makin kesini orang makin sulit untuk dipengaruhi sama yang namanya money politik ini? Kalau hasil saya survei atau analisisnya berdasarkan demografi, kayak belum pernah lihat sih ya misalnya efek misalkan money politik ataupun faktor-faktor lain dalam pemilihan gitu. Tapi memang iya bahwa misalkan suara Gen Z dan milenial ini juga termasuk yang diperebutkan juga gitu di pilkada gitu kan, karena 5 tahun ke depan ini kan nggak ada pilkada lagi nih, udah semuanya sekarang nih ini nih gitu. Jadi abis kita nyoblos sekarang ini 5 tahun lagi kita nggak ada nih coblosan gini lagi nih abis ini kan. Jadi kayak memang bagaimana supaya Gen Z dan milenial ini mau ke TPS, mau nyoblos gitu ya, itu juga termasuk salah satu strategi yang sering digencarkan oleh para paslon selama iya dari KPU pun dari paslonnya gitu, bagaimana merebut hati Gen Z dan milenial ini gitu. Nah apalagi termasuk misalnya mungkin kalau dari KPU-nya tadi adalah ada juga kan misalkan mereka yang baru aja 17 tahun yang deket-deket ini gitu kan. Mungkin apakah baru besok pun 17 tahun atau hari ini 17 tahun pun bisa nyoblos sebenarnya. Jadi hak-hak mereka itu pun juga harus difasilitasi. Nggak harus punya KTP dulu. Nah jadinya misalkan kayak tadi salah satu pemerintah adalah caranya dengan mereka ngebut perekaman IKTP gitu. Jadi mereka ngebut misalkan begitu udah 17 langsung rekam IKTP gitu kan. Biasanya ada syaratnya ketika walaupun belangkonya belum jadi tapi udah ada tanda Anda sudah surat merekam IKTP itu bisa gitu. Oh, tinggal dibawa itu aja. Tinggal dibawa. Biasanya itu karena dia belum terdaftar di daftar DPT ya? DPT-nya, dia masuk di daerah daftar pemilih khusus gitu. Berarti baru bisa misalkan nyoblosnya jam 12 ya? terakhir gitu. Iya. Jadi gitu tuh salah satu strateginya gimana supaya misalnya mereka yang baru 17 tahun nih gitu. Asalkan kan udah 17 tahun di hari pencoblosan nih, mereka tuh bisa nyoblos. Walaupun belum mepet-mepet ini kan langsung aja misalkan beberapa tuh dukcapil di beberapa daerah sampai ya mereka buka weekend, mereka buka ini sampai tanggal 27 untuk ngebut si perekaman IKTP ini. Jadi buat dede-dede yang belum punya DPT, belum terdaftar di DPT, tapi KTP-nya masih tapi on udah the way. ulang tahun nih hari ini, kemarin Iya. baru-baru ulang tahun tetap aja gitu. Kalau emang mau nyoblos usahakan itu. Bisa ya. Ya artinya juga berarti makin banyak lagi. Banyak nggak Tiara? Udah ada datanya nggak? Sobat baca di beberapa
beberapa daerah ada peningkatan jumlah orang yang melakukan perekaman iktp jelang coblosan besok. Lumayan nih suaranya ya buat mereka berarti ya. Betul. Besok ingat. Kenapa? Yang apa? Yang hujan turun lagi? Yang artinya sebetulnya juga kalau misalnya memang teman-teman aku ini yang melakukan perekaman untuk iktp ini untuk mencoblos, berarti kan sebetulnya mereka udah melek dengan politik gitu, which is good gitu. Berarti mereka sebetulnya juga kayak menggunakan suaranya karena mereka udah melek juga. Aku Bisa, mau memberikan suaranya ke siapa nih? Mereka tuh udah kepikiran bikin konten POV pertama kali nyoblos. Iya. 5 tahun sekali. Dan juga dapat diskon. Itu kalau itu Betul. generasi kita ya. Betul. Yang cari diskonan Buy one get one. atau diskon 17. Tiara udah ngincer besok mau ngincer diskonan yang mana? Aduh, kekejar gak ini diskonan sebelum kesini nih. Kerja ya. Jamul nih. Langsung back to back kayak TPS langsung kantor ya, nggak sempet mampir buat jajan dulu. Baiklah kalau gitu, Kak Tiara terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Sukses untuk besok mengawal pilkadanya, kita kawal bersama tentunya. Dan jangan lupa untuk nyoblos besok datang ke TPS Detikers. Ingat tadi kata Tiara, kalau misalnya belum terdaftar di DPT pun ada belangko sudah rekam iktp-nya, bisa langsung datang ke TPS terdekat. Udah ingat belangko ya, bukan belangkon ya. Itu.